Nah, teman-teman, saat ini ya, saya sedang minta makan ini karena kelaparan ya. Saya berada di Jogja. Kebetulan tadi ada keperluan mendadak ya. Nah, di sini saya mau cerita ya, teman-teman, sambil makan mie. Soalnya yang ada cuma mie. Tuh. Ini bukan buat stok ya, tapi kalau ada orang yang beli seperti itu. Dan ingin tahu ya, teman-teman, di mana saya ceritakan ya. Jadi ada hal yang menjadikan suatu pembelajaran buat kita ya, termasuk saya sendiri. Sekarang itu kalau saya ke Jogja, salah satunya ke rumah teman kita. Ini adalah pedagang bolang-baling juga atau roti goreng. Dan ini di samping kita ini saus-saus buat cakwe ya. Nah, jadi itu di depan juga tabung-tabung gas seperti itu. Nah, jadi ini ya teman-teman, karena ini masih panas juga, saya cerita sedikit, baru aja angkat. Di sini itu adalah teman lama ya, dan ini kehidupan itu kita kadang tidak tahu ya teman. Di sini tuh tempat jualannya pernah kita kita konten juga. Jadi saya kenal dengan teman ini gitu kan, dulu juga pernah bermitra. Jadi gini ya teman, kalau ke Jogja saya sekarang mampir di sini karena ya selain kita sebagai teman sudah seperti keluarga. Dan yang paling unik itu adalah namanya kehidupan ya. Dulu posisinya saya itu lebih di atas daripada teman kita ini. Namanya sama seperti saya. Dan bahkan dia dulu pernah ikut saya. Artinya kan seperti itu ya teman. Itu tidak dipungkiri. Dulunya dia adalah anak buah, bahasa kasarnya kan gitu ya teman. Jadi dulu bahasa kasarnya anak buah. Tapi sekarang kebalik. Saya kesini kadang-kadang merepotkan di sini seperti itu. Dan itu adalah pengalaman yang kita itu kadang tidak tahu ya dalam hidup itu. Karena kita juga kalau bisa ya, jangan menganggap suatu hal itu remeh. Artinya siapapun itu ya, walaupun itu adalah orang yang di bawah kita secara baik sosial, kemudian secara materi, jangan pernah kita itu menyepelekan kan seperti itu. Anggaplah semua sama. Jadi ketika kita nantinya mengalami hal kesulitan, seperti contohnya saya saat ini ya, saya pas ada di Jogja itu ya saudara saya ya teman-teman seperti ini gitu kan, teman-teman di bolang-baling atau roti goreng ini. Nah, khusus untuk ini gitu kan, tempat ini beliau ngontrak ke sini. Nah, jadi kontrakan ini teman-teman ingin tahu setahunnya berapa gitu. Jadi kontrakan di sini tuh setahunnya ini ada ruangan kamar 2 seperti ini. Kemudian di belakang itu adalah dapur dan ada gudang, satu kamar buat gudang buat racik bahan ya seperti itu, dan kamar mandi. Nah, kebetulan ini kreatif juga. Jadi di samping sini ada kursi-kursi ya, ini luar ya teman. Jadi buat buka dagangan kecil-kecilan gitu kan. Jadi daripada nganggur kalau pas habis jualan, jadi ada orang beli gitu. Oke Bu, es teh bro. Nah, ada yang pesan gitu seperti itu. Jadi daripada nganggur, jadi setiap hari itu melayani kalau ada tetangga-tetangga sini beli kan seperti itu. Dan ya itu adalah income juga ya. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu dan bisa juga mendapatkan ya selain sampingan, kemudian pemasukan juga walaupun sedikit-sedikit ya. Nah, jadi itu ceritanya teman. Jadi yang saya ambil poinnya itu adalah ya tadi orang-orang yang pernah ikut saya seperti itu dulunya. Karena saya juga kan waktu usaha awal-awal itu sempat jaya juga di sini teman. Bukan hanya di roti goreng atau bolang-baling, tapi yang paling sukses ya, dikatakan paling berhasil dulu saat itu adalah di pecel lele kalau di sini. Nah, itu saya sempat buka beberapa cabang dan jadi karyawan lumayan, mungkin pada saat jaya-jayanya lebih dari 20-an seperti itu saat itu ya, saat saya masih kuliah itu. Nah, sekarang berbeda ya teman. Jadi itulah kehidupan, kita tidak pernah tahu ya, tidak pernah nyangka gitu kan seperti itu, bahwa orang-orang seperti di bawah kita sekarang berada di atas kita. Nah, untungnya, ini salah satu untungnya, saya sendiri dengan siapapun pada saat itu, bahkan ada yang sekarang tuh dulu
ya dulu ikut saya lah buka pecel lele. Saya itu sekarang selalu singgah ke sana karena dia juga sekarang buka pecel lele seperti produk kita dulu. Tapi tidak masalah. Termasuk di sini itu teman kita ini dulunya sempat ikut saya, baik yang di Jogja sendiri dan pernah ikut ke Palembang juga, walaupun tidak lama ya. Tapi setidaknya kita sudah saling kenal sudah lama karena pernah jadi satu manajemen, artinya di bawah saya seperti itu, dan kita pernah mengelola usaha kecil-kecilan bareng kan, artinya seperti itu. Nah ya itulah keberuntungan saya sendiri. Apa ya, kita itu sifatnya tidak terlalu menjustis, artinya kita mengikuti alur saja, dan ketika kita berada di bawah seperti ini ya, jadi teman-teman kita ataupun orang-orang yang di bawah kita dulu itu no problem, jadi tidak ada permasalahan. Nah ini yang kadang saya takutkan ya teman-teman. Banyak teman-teman saya juga karena sebuah materi, karena biasanya utang piutang ya yang terjadi itu seperti itu. Jadi kadang-kadang ketika kita ada permasalahan dengan uang itu kan menghilang. Saya itu yang paling saya takutkan ya teman. Saya sendiri kalau saya punya utang ya saya bicara sejujurnya kalau memang belum ada seperti itu. Kemudian harapan saya pun teman-teman kita itu seperti itu juga. Jadi jangan setelah kita merasa tidak enak kemudian pergi dan seakan-akan hanya butuh kita ya, ataupun datang ke kita saat mereka butuh. Itu jangan seperti itu. Dan karena sewaktu-waktu kita tidak tahu ya teman, kita pasti membutuhkan orang-orang ataupun teman-teman yang pernah kita kenal, apalagi pernah menjadi satu, artinya dalam satu konsep pernah kerjasama, itu perlu kita jaga. Nah itu menjadi dasar juga teman-teman yang ketika ingin usaha yang lebih berkembang, karena memang beberapa dari subscriber kita juga pernah bertanya bagaimana sistem karyawan ataupun orang yang ikut kita. Nah saya sendiri dari zaman dulu itu jarang ya, kalau sebenarnya di pecel lele gitu kan, karena bisa saya kalkulasi ya itu memang bulanan ya. Tapi kalau di bolang-baling atau roti goreng ini biasanya itu ya kita bagi hasil kan seperti itu. Nah itu salah satu metode agar bisa menguatkan saling percayanya gitu. Jadi kalau ada konflik nanti usahakan itu terselesaikan ya teman. Jadi jangan ketika ada masalah kemudian kita diam kan seperti itu. Jadi itu menjadi suatu permasalahan yang ya nanti semakin besar gitu kan. Karena kalau kita sudah berkaitan dengan uang, namanya uang itu kan risiko, riskan dan resikonya besar. Nah intinya kalau kita sudah menjadi saudara, minimalisirlah permasalahan-permasalahan yang ada pada kita dan mitra kita. Terutama kalau kita memang di atas, kita punya anak buah seperti itu, ya kita jaga senambungannya. Dan tidak mudah gitu kan, tidak mudah, tapi kita harus berusaha seperti itu. Nah oke teman-teman, karena ini mie saya sudah dingin ini, saya akan makan dulu ya. Itu hanya sebuah cerita dari saya. Saya kebetulan mampir di sini tempat salah satu teman kita yang dulunya adalah ya ikut saya, nah jadi anak buah saya seperti itu. Dan sekarang kebalikan, saya yang sering kesini selalu minta bantuan. Jadi itu intinya teman. Oke, salam teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.